Selamat datang di channel Natalius Nata. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bentuk soal-soal figural dan trik menjawabnya. Karena bentuk-bentuk soal figural seperti ini pasti keluar saat tes CPNS, pretest PPG Guru, dan tes-tes lainnya dengan format yang berbeda. Sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, serta sukai video ini dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini dengan klik tombol share. Bentuk soal figural yang pertama, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal figural yang seperti ini, maka trik atau fokus yang harus rekan-rekan lakukan adalah mengamati 4 jenis gambar berwarna hitam pada setiap pilihan yang ada, dimana disitu kita bisa melihat bahwa gambarnya itu terdiri dari 4, yaitu gambar segi 4 berwarna hitam, gambar layang berwarna hitam, gambar lingkaran berwarna hitam, dan gambar bintang berwarna hitam. Kemudian selanjutnya silahkan rekan-rekan silangkan gambar 4 itu di setiap pilihan. Silangkan yang di pilihan A seperti ini, di pilihan B seperti ini, di pilihan C seperti ini, di pilihan D seperti ini, dan di pilihan yang E seperti ini. Setelah itu rekan-rekan silahkan amati kira-kira hasil persilangan itu mana yang berbeda. Setelah kita amati, ternyata yang berbeda hasil persilangan di setiap pilihan jawaban itu adalah yang D. Karena pilihan D, jika dipersilangkan 4 gambar kecil berwarna hitam itu, maka kotak segi 4 warna hitam akan bertemu dengan gambar bintang berwarna hitam, dan gambar layangan akan bertemu dengan gambar lingkaran juga berwarna hitam. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E itu jika dipersilangkan maka akan bertemu, yaitu gambar segi 4 akan bertemu dengan lingkaran hitam, dan gambar layangan hitam akan bertemu dengan gambar berbintang hitam. Bentuk soal figural yang kedua adalah bentuk yang seperti ini. Ini adalah jenis gambaran soal yang meminta kita untuk melihat penggabungan dari masing-masing gambar. Jika digabungkan menjadi satu gambar akan berbentuk seperti apa. Langkah yang pertama harus rekan-rekan lakukan jika menemukan bentuk soal yang seperti ini, yaitu kita menghitung jumlah dari gambar yang akan digabungkan pada pilihan jawabannya. Di bentuk gambar soal seperti ini, di sini sudah tersedia 4 jenis gambar yang ada. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Berarti otomatis di setiap pilihan jawabannya juga harus muncul ada 4 jenis gambar yang disatukan. Kita lihat pilihan yang E. Pilihan E ini terdiri dari 5 gambar yang ada, 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan D juga terdiri dari 5 gambar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan pilihan C juga terdiri dari 5 gambar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan pilihan B juga 5 gambar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pilihan A hanya terdiri dari 4 gabungan gambar, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi pilihan jawabannya adalah pilihan nomor A. Soal berikutnya, jika rekan-rekan menemukan bentuk soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah kita akan melihat jumlah titik putih kecil pada setiap pilihan yang ada. Di gambar ini sudah ada 1 titik putih kecil, di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti di gambar yang keempat di sini gambar titik kecil berwarna putihnya itu harus ada 4 seperti ini. Kemudian di gambar 1 itu ada
gambar warna hitam setengah. Kemudian di gambar yang ketiga ada setengah, tetapi rotasinya diputar 90 derajat atau secara horizontal. Kemudian kita bisa melihat di gambar yang kedua juga ada gambar setengah lingkaran namun berwarna putih. Berarti di gambar yang keempat ini juga harus ada gambar setengah lingkaran berwarna putih, tetapi harus diputar dirotasi secara vertikal yaitu 90 derajat, maka akan berubah bentuknya, lingkarannya ada di posisi ini. Jadi kita sudah mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah yang pilihan E. Soal berikutnya, jika rekan-rekan menemukan bentuk soal yang seperti ini adalah bentuk soal yang meminta kita untuk melihat perubahan bentuk gambar. Sebagai contoh di sini, gambar segi 4 ini akan berubah ukuran mengecil menjadi seperti ini. Berarti gambar berbentuk kubus ruang yang seperti ini, dia juga akan berubah bentuk mengecil seperti ini. Berarti kita sudah mengetahui pilihan jawabannya adalah pilihan yang B. Sedangkan pilihan yang E ini dia ukurannya tetap, dan yang pilihan D adalah pilihan yang ada pada poin contoh tadi. Sedangkan pilihan C tidak ada kaitannya, pilihan A juga tidak ada kaitannya. Soal berikutnya, jika rekan-rekan menemukan bentuk soal yang seperti ini adalah bentuk soal yang meminta kita untuk melihat perubahan gambar dari gambar ini menjadi gambar yang seperti ini. Namun di sini akan terjadi perubahan ukuran dari yang awalnya gambar kecil menjadi besar, dan dari gambar yang awalnya berada di dalam menjadi gambar yang berada di luar. Berarti untuk menjawab soal yang seperti ini, rekan-rekan bisa melihat gambar yang ini, gambar segi 6 yang berwarna putih awalnya berada di dalam, berarti di sebelahnya gambarnya harus berada di luar seperti ini. Sedangkan gambar yang ini, yang bersisi 8 ini, yang awalnya berada di luar, maka dia akan berada di dalam dengan bentuk seperti ini. Jadi rekan-rekan sudah bisa melihat pilihan jawabannya adalah pilihan yang C. Oke rekan-rekan semua, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat supaya rekan-rekan bisa mendapatkan nilai terbaiknya.